Selamat datang di MA 050016 Matematika Diskrit. Ini angkatan 2018A. Semester 1 2001-2022. Bersama saya Delsika. Matematika diskrit itu merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang objek-objek diskrit. Jadi objek-objek diskrit, ini ada kata-kata diskrit. Di kata-kata diskrit ini adalah sesuatu yang bisa dihitung ya. Seperti direpresentasikan dalam bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan bisa dihitung ya. Bilangan asli, bilangan cacah, itu bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, jadi dia itu diskrit. Lawan dari diskrit itu kontinu. Kontinu itu berlanjut, berkesinambungan. Itu direpresentasikan dalam bilangan real. Kalau bilangan real itu kan kita selalu bisa menemukan bilangan di antara dua bilangan real. Karena begitu padatnya bilangan real ya. Jadi diskrit ini bisa kalau kita lihat di fungsi grafik fungsi, kalau gambar grafik itu adalah fungsi kontinu. Tetapi titik-titik yang berada pada grafik itu dinamakan dengan diskrit ya, fungsi diskrit. Kemudian, nah ini yang motivasi. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk belajar matematika diskrit. Apa sih guna matematika diskrit? Kenapa kita harus mengenal matematika diskrit? Kenapa seorang matematikawan atau seorang yang mendalami matematik harus mempelajari matematika diskrit? Ini dia berbagai masalah yang dapat dipecahkan dengan menggunakan matematika diskrit. Ini bisa kita lihat. Yang pertama ada beberapa cara untuk menentukan password yang valid untuk suatu sistem komputer. Ini kita kenal ya, kita sudah sering menggunakannya. Di sini digunakan matematika diskrit. Bagaimana memetakan genetik manusia? Nah ini kan dipelajari aplikasinya dalam biologi ya. Kemudian ini berapa peluang untuk menang dalam suatu undian? Nah ini sering kita ya ikut undian, berapa peluang kita menang ya. Jadi di sini di samping ini belajar dari peluang, sebetulnya itu adalah objek diskrit. Kemudian apakah ada link antara dua komputer dalam suatu jaringan komputer? Link ya, link yang menghubungkan. Kemudian bagaimana mengatur jadwal take off atau landing atau parkir pesawat di bandara? Kemudian bagaimana menentukan lintasan terpendek antara dua kota dengan menggunakan sistem angkutan umum. Kemudian bagaimana mengurutkan suatu kumpulan data. Kemudian kenapa belajar matematika diskrit? Pertama, landasan berbagai bidang matematika. Pertama, untuk bidang matematika itu sendiri. Seperti logika, saudara sudah belajar ini pengantarnya, logika dasarnya di pengantar dasar matematika. Itu baru dasar yang saya pelajari di pengantar dasar matematika ya. Salah satu prasyarat mata kuliah untuk mengambil matematika adalah pengantar dasar matematika. Di sana saudara sudah mengenal logika. Tapi itu baru logika dasar ya. Belum logika yang tingkat advance ya, lanjutan. Kemudian ada teori bilangan, aljabar linear, aljabar abstrak, kemudian kombinatorika. Ini sebetulnya kalau dilihat lebih lanjut lagi di tingkat S2 dan S3, ini kombinatorika ini suatu bidang minat tertentu ini. Jadi ada jurusan kombinatorika. Di matematik itu ada aljabar, ada kombinatorika, kemudian ada statistik, tapi kita mengenalnya yang dasar di sini. Kalau yang nanti berkeinginan lanjut ke matematika murni, ini sudah diberikan dasar di sini. Ada teori graf. Kemudian ada teori peluang diskrit. Jadi teori peluang diskrit, jadi fungsinya diskrit. Kemudian selanjutnya landasan ilmu komputer. Jadi di bidang lain yaitu landasan ilmu komputer.
Jadi matematika discrete ini sebagai modal dasar atau modal awal atau konsep dasar untuk mempelajari struktur data, algoritma, teori database, bahasa formal, teori automata, teori kompiler, sistem operasi, dan pengamanan komputer atau computer security. Kemudian yang lainnya, kenapa kita belajar matematika discrete? Mempelajari latar belakang matematis yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam riset operasi. Itu optimasi, discrete optimasi ini mengoptimalkan. Mengoptimalkan bisa memaksimalkan atau meminimalkan, tergantung fungsi tujuannya ya. Mungkin ada salah satu mata kuliah pilihan versi riset di program studi matematika, mungkin sudah ada yang mengambil. Kemudian di bidang kimia, ilmu-ilmu teknik, biologi, telekomunikasi, dan sebagainya. Nah, dari sini bisa kita lihat betapa pentingnya kita mengenal matematika diskrit. Dan ini silabus atau materi yang kita pelajari di sepanjang semester ini atau dalam matematika diskrit. Yang pertama induksi matematika. Sebetulnya kalau di perguruan tinggi lain seperti di ITB kan tidak ada dia belajar pengantar dasar matematika ya. Nah, di sini di silabusnya dia masuk di sini materi logika, kemudian fungsi dan relasi. Itu kan sudah kita pelajari di pengantar dasar matematika ya. Makanya matematika ini mata kuliah prasyaratnya adalah pengantar dasar matematika. Jadi kita tidak ulang lagi di sini, kita langsung lanjut ke induksi matematika. Kemudian kombinatorial atau teori penghitungan, counting. Ada prinsip dasar, kemudian ada prinsip sarang merpati, kemudian ada permutasi dan kombinasi. Koefisien binomial ini adalah prinsip menghitung ya, kombinatorial. Kemudian fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit diskrit. Sebetulnya ini baru dasar ya. Kalau kita lihat ke buku yang referensi bahasa Inggris, sebetulnya tujuan akhirnya itu kita belajar teori peluang. Sebelum teori peluang kita belajar dulu fungsi pembangkit, tapi kita tidak sampai ke teori peluang. Kita cukup mengenal fungsi pembangkit. Kita gunakan untuk apa ini? Di baru dasar juga ya. Kemudian relasi rekursif atau relasi berulang. Inilah materi yang akan kita pelajari di sepanjang semester ini. Dan lagi satu lagi teori graf ya. Teori graf. Kita mengenal teori graf. Ini silabus. Nanti bisa saudara lihat yang lainnya. Apa aja sikap yang dinilai. Saudara bisa lihat atau download di di e-learning RPS, atau nanti kalau saudara mau juga boleh saya share di WA nanti ya. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi absen di sheet ya, di e-learning ya. Rasanya saya sudah buka tadi absen ya. Coba saudara buka ya, sepanjang perkuliahan ini saudara silakan untuk mengisi absen di e-learning. Yaitu perkenalan mata kuliah. Ini motivasi mempelajari induksi matematika. Berapakah jumlah dari n bilangan ganjil positif pertama? Jadi kita sudah kenal bilangan ganjil positif pertama. 1, 3, 5. Misalkan berapakah jumlah 2 bilangan ganjil pertama? Jadi 1 tambah 3 berapa jumlahnya? Kemudian berapakah jumlah dari 3 bilangan ganjil positif pertama? 1 tambah 3 tambah 5. Dan seterusnya. Kalau n-nya 1, berarti kan cuma 1 bilangan ganjil. Berarti jumlahnya 1. Kalau 2 bilangan ganjil positif pertama kan 1 dan 3 ya. Kalau kita jumlahkan
maksudnya 4. Kalau 3, bilangan ganjil posisi pertama 1 tambah 3 tambah 5 sama 9. Kalau 4, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, 16. Kalau 5 bilangan ganjil posisi pertama 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. Kemudian kita coba tebak. Kita buat suatu pernyataan. Jumlah dari bilangan setelah kita memperhatikan pola yang seperti ini, kita tebak rumusnya. Jumlah dari n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Kita lihat ya. Kalau n 1 n-nya 1 kuadrat 1. Kalau n-nya 2, itu 2 kuadrat 4. Kalau n-nya 3 kuadrat 9. Kalau n-nya 4 kuadrat 16. Kalau n-nya 5 kuadrat 25. Jadi kita bikin tebakan jumlah dari n bilangan ganjil posisi pertama adalah n kuadrat. Kemudian metode apa yang dapat dipakai untuk membuktikan bahwa tebakan ini benar? Jika memang pada kenyataannya benar. Karena ini kan kita kasih suatu permasalahan. Kemudian kita buat suatu tebakan. Tebakan ini kan belum tentu benar ya. Kan belum tentu valid pernyataan ini. Kemudian metode apa yang dapat dipakai untuk membuktikan bahwa tebakan kita ini benar? Jika memang pada kenyataannya benar. Nah, ini lahirnya induksi matematika. Jadi metode yang dipakai itu adalah metode induksi matematika atau prinsip induksi matematika. Atau sering juga disingkat dengan PIM. Bukan BIM ya, PIM, prinsip induksi matematika. Tapi saya lebih suka membaca lengkap saja induksi matematika. Di induksi matematika ini merupakan teknik pembuktian yang sangat penting. Kemudian dipergunakan secara luas untuk membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan objek diskrit. Diskrit ya, dapat dihitung. Bedakan dengan kontinu. Dapat dihitung kan? 1, 2, 3, 4 kan bisa dihitung. 1, 3, 1 tambah 3 tambah 5 bisa dihitung. Kemudian objek diskrit itu termasuk kompleksitas algoritma. Ini udah dipakai di tingkat lanjut di ilmu komputer ya. Teorema mengenai graf, identitas dan ketidaksamaan yang melibatkan bilangan bulat. Nah, ini sudah belajar nih di kalkulus nih. Di mata kuliah lain yang berhubungan dengan identitas dan ketidaksamaan. Kemudian, nah ini harus diingat ya. Induksi matematika ini tidak dapat digunakan untuk menemukan rumus atau teorema, tetapi hanya untuk melakukan pembuktian. Makanya dinamakan metode pembuktian. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode ini untuk menemukan rumus atau teorema. Jadi tadi ada permasalahan, kita buat tebakan, betul enggak tebakan kita. Jadi hanya untuk membuktikan, bukan untuk menemukan rumus atau teorema. Jadi dalam matematik ini sangat banyak sekali metode pembuktian ya. Jadi setiap metode pembuktian itu dia memiliki ciri khas sendiri, memiliki ciri khas mana masalah yang bisa dia pecahkan. Ini sebagai ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, ini ada sederetan orang menyebarkan suatu rahasia. Ini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini rahasia ini disebarkan dari orang pertama sampai orang ke N ini. Jadi pernyataannya setiap N mengetahui sebuah rahasia. Ya, sebuah rahasia diberikan kepada N. Jadi untuk N sebenarnya itu dia mengetahui. Kemudian untuk orang kedua atau N sama dengan 2 dia mengetahui rahasia karena diberitahu oleh orang yang pertama. Begitu selanjutnya sampai N. Dia mengetahui rahasia karena diberitahu oleh orang sebelumnya.
Kemudian ini domino, ndak kenal lagi ya, permainan domino ya. Domino ini kita urutkan, kemudian pernyataannya adalah setiap domino itu terlempar. Ya kalau kita urutkan domino, kalau kita rebahkan yang domino pertama, pasti dia akan nanti berurut sampai ke N ini dia terlempar ya. Jadi untuk domino yang pertama terlempar, karena dia terlempar, domino kedua juga terlempar, domino ketiga terlempar, sampai domino ke N terlempar. Jadi semua domino terlempar, itu pernyataannya. Ini ilustrasi dari penggunaan induksi matematika. Jadi ini perlu kita buktikan dengan induksi matematika. Ya, inilah ilustrasi dari prinsip induksi matematika. Kemudian induksi matematika, teknik untuk membuktikan proposisi. Jadi proposisi ini pernyataan, propose. Saya sudah mengenal istilah proposisi di pengantar dasar matematika. Jadi suatu proposisi yaitu suatu pernyataan atau statement ya, dalam bentuk untuk setiap n. Nah, n ini bilangan bulat ya. Atau bilangan yang lebih tepatnya ini bilangan bulat positif atau bilangan asli. Untuk setiap ini saudara sudah mengenal kuantor ini ya, quantifier, kuantor, penghitung untuk setiap. Kalau bentuk seperti ini dia untuk setiap. Ada lagi yang seperti angka E terbalik itu terdapat. Jadi kita di sini menggunakan kuantor untuk setiap. Untuk setiap n ini bilangan bulat positif atau bilangan asli. PN ini adalah pernyataan n benar ya. Jadi untuk setiap n, pernyataan n berlaku. Itu maksudnya ya. Dengan semesta pembicaraan adalah himpunan bilangan bulat positif. Di n ini adalah himpunan bilangan bulat positif. Atau dengan kata lain bilangan asli. Jadi himpunan bilangan asli itu sebetulnya adalah himpunan bilangan bulat positif. Kalau himpunan bilangan bulat negatif itu kalau kita di interval itu sebelah kiri ya. Tapi kalau bilangan masuk 0 itu kita kenal dengan bilangan cacah ya. Kalau bilangan positif dari 1 mulainya, itu bilangan asli. Kalau bilangan cacah dari 0. Kalau bilangan cacah itu sering juga disebut dengan himpunan bilangan bulat tak negatif. Jadi nanti akan saudara mengenal itu ya dalam analisis real nanti. Tidak sama antara himpunan bilangan bulat positif dengan himpunan bilangan bulat tak negatif. Memang lawan dari tak negatif dan positif. Tapi kalau himpunan bilangan positif dia mulai dari 1. Kalau himpunan bilangan bulat tak negatif dia mulai dari 0. Jadi pembedanya cuma 0 ya. Kemudian suatu bukti dengan menggunakan induksi matematika bahwa PN benar untuk setiap n bilangan bulat positif. Terdiri dari 3 langkah. Jadi untuk membuktikan ini, pernyataan ini, langkah pembuktiannya ada 3. Yang pertama, yang disebut dengan langkah basis. Basis ini kan awal ya, dasar. Itu pertama. Langkah pertama atau langkah awal atau langkah basis. Ini di buku-buku, di sebagian buku ini istilahnya beda ya. Tapi maksudnya sama ya. Langkah basis tunjukkan bahwa P1 benar. Atau untuk N sama dengan 1, ketika N sama 1 kita buktikan P1 benar. Kemudian langkah kedua yang dinamakan dengan langkah induktif namanya. Langkah induktif. Kalau baca buku lain lagi, beda lagi istilahnya, tapi maksudnya sama ini. Langkah induktif itu kita tunjukkan PK benar. PK ini untuk N sama dengan K benar. Kita tunjukkan PK benar. Ini asumsinya jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K. Dengan asumsi PK benar, kita tunjukkan PK plus 1 benar untuk setiap K. Kemudian PK untuk suatu K tertentu, kalau kita sudah bicara K ini bilangannya sudah tertentu ya. Dia bukan variabel lagi, tapi kalau kita masih bicara dalam N, ini variabel ini, belum tetap nih angkanya. Tapi kalau sudah K ini sudah tertentu ini.
Di PK untuk suatu K tertentu disebut hipotesa induksi. Nah, ini hipotesa induksi ya. Jadi saudara sudah belajar di pengantar dasar matematika jika maka. Nah, jadi kan ini hipotesis ya. Nah, ini akan kita buktikan atau kesimpulannya. Ini konklusi langkah yang ketiga. Jadi kita simpulkan. Kesimpulannya sebetulnya kalau yang 1 dan 2 sudah terbukti, kita cukup membuat kesimpulan untuk setiap n, Pn bernilai benar. Sebetulnya kita cukup mencari 1 dan 2. Yang fokus kita sebetulnya di langkah induktif ini. Ini sebetulnya kita banyak manipulasi di sini. Tapi ketika membuktikan atau menuliskan suatu jawaban, kita harus menuliskan konklusi. Tidak hanya sampai di langkah kedua ini. Ini kita coba yang masalah yang tadi, berapakah jumlah dari n bilang ganjil positif pertama? Tebakannya kan tadi jumlah dari n bilang ganjil positif pertama adalah n kuadrat tadi ya. Tebakan kita. Ini kan kita buktikan dengan induksi matematika. Misalkan Pn atau proposisi untuk n atau proposisi jumlah dari n bilang ganjil positif pertama n kuadrat. Nah, ini Pn-nya. Kemudian akan kita buktikan dengan 3 langkah tadi. Langkah basis P1 benar. Jadi untuk n sama benar. Kenapa benar? Karena memang 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 sama 1. Kemudian langkah induktif. Asumsikan bahwa PK benar untuk semua K. Ya, asumsikan. Asumsikan PK benar untuk semua K. Yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan K atau 2K kurang 1 itu sama dengan K kuadrat. Kemudian kita perlu menunjukkan bahwa PK plus 1 benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah. Kalau sampai di sini saja dia kan baru PK ya. Padahal dia ada lagi PK plus 1. Bilangan setelah K kan K plus 1 ya. Kita tambah lagi dengan 2K plus 1. Itu akan kita buktikan K plus 1 kuadrat. Nah, ini yang harus kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini manipulasi di sini kita perlukan ya. Manipulasi aljabar. 1 tambah 3 tambah 5. Ini saudara boleh mencatat ketika kuliah, tapi ini materinya bisa saudara download di learning ya. Sudah saya upload ini materinya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2K min 1 tambah 2K plus 1 sama dengan kan sampai di sini saja ini kan K kuadrat ya, karena asumsi kita dia sudah benar ini sampai di sini K kuadrat, jadi yang warna hitam ini saja dia K kuadrat. Kemudian di persamaan ada yang persamaan ini ada di ruas kiri ini ditambah 2K plus 1. Di ruas kanan juga kita tambah 2K plus 1. Nah, ini seperti manipulasi aljabar biasa. Ini K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu kan sama dengan K plus 1 dikuadratkan ya. K kuadrat tambah 2 kali K kali 1, 2K. Kemudian 1 kuadrat 1. Ternyata benar ya. Nah, ternyata untuk langkah yang ketiga, konklusi atau kesimpulannya, jumlah dari n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Ini seolah-olah kita mengulang lagi pernyataan yang diberikan di sebelumnya ya. Tapi ini harus disebutkan ya. Jadi ini adalah akhir dari pembuktian. Kemudian kita lihat contoh yang pertama ya. Tadi kan kita mencoba membuktikan permasalahan yang di awal tadi. Ini matematika ini memang harus harus banyak latihan, harus banyak melihat soal beserta contohnya. Jadi matematika ini tidak bisa hanya dibayangkan, tidak bisa hanya direnungkan. Di orang matematika ini harus merenung, harus menulis, harus berpikir ya. Jadi mungkin untuk saat ini saudara masih bingung, saudara baca lagi, kemudian saudara tulis lagi.
Jangan hanya dibaca ya, walaupun sudah download PowerPoint-nya, itu saudara tulis lagi di buku saudara. Karena suatu ilmu itu baru melekat di pikiran kita kalau kita tulis lagi. Walaupun sekarang sudah canggih kan bisa di HP Bu, tidak ya, tidak tidak melekat ya, ilmu seperti itu harus ditulis. Ini contoh pertama. Tunjukkan bahwa n kecil dari 2 pangkat n untuk setiap bilangan bulat positif n atau bilangan asli n. Kalau sebagian buku dia langsung sebut dia bilangan asli. Ini kan sudah ada pernyataannya ya, kita hanya cukup membuktikan. Ini solusinya, misalkan Pn atau proposisi n kecil dari 2 pangkat n. Nah, ini pembuktiannya, langkah basis. P1 benar, karena memang betul 1 kecil dari 2 pangkat 1. Kan tinggal kita substitusi n-nya dengan 1 ya. Kan betul 1 kecil dari 2. Ini benar, P1 benar. Kemudian langkah induksi atau langkah induktif atau langkah kedua, asumsikan bahwa PK benar untuk semua K, yaitu K kecil dari 2 pangkat K. Kita perlu menunjukkan bahwa PK plus 1 benar, yaitu K plus 1 ya, jadi K ini atau N kita ganti dengan K plus 1. Awalnya kan dia N kecil dari 2 pangkat N kan. Nah, sekarang N-nya kita ganti dengan K plus 1. Akan kita tunjukkan bahwa K plus 1 kecil dari 2 K plus 1. N yang tadi berganti dengan K plus 1. Ini pangkatnya juga K plus 1. Ini akan kita buktikan dengan asumsi bahwa K kecil dari 2 pangkat K. Kita mulai dari, ini sebetulnya ada trik juga membuktikannya. Mungkin setiap kita punya trik tersendiri ya. Dia orang matematik ini memang terkenal dengan ahli manipulasi. Manipulasinya ini halal ya, ilegal, bukan manipulasi yang kotor ya, yang sering kita sebut dengan manipulasi aljabar. Ya mungkin setiap kita punya trik sendiri dari mana mulainya, yang penting ini terbukti. Ini salah satunya, kita mulai dari K kecil dari 2K plus 1, kita berawal dari asumsi. Kita punya ini. Kemudian K plus 1, nah jadi di kedua ruas sama-sama kita tambah dengan 1. K plus 1 kecil dari 2K tambah 1. Jadi ini setiap ruas kita tambah dengan 1. Kemudian yang ini, coba lihat yang ini saja, yang di sebelah kanan ini. 2 pangkat K tambah 1. Kecil sama dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Ya pastilah ya. Kecil sama kan? Ini kan cuma 1 kan? Kenapa dia sama? Ini sama ketika K-nya, ini kok bisa 0 ya? 2 Pak. Kalau 2 pangkat 1, 2 ya. Padahal dia tadi bilangan asli, bilangan bulat positif ya. Kecil harusnya ini. Coba saya cek lagi yang kecil sama. Ketika K-nya, ketika K-nya 1 kan 2 pangkat 1. 2 ini ya. Tapi ketika K-nya 2 ini pasti lebih besar dari yang sebelah ini kan. Makanya 2 pangkat K tambah 1 kecil atau sama 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Dan ini ya saudara sudah belajar eksponensial, aturan eksponensial ya. Di SMA juga sudah belajar. Yang ini akan sama dengan 2 pangkat K plus 1. Ternyata terbukti bahwa K plus 1 kecil. Nah, kita ambil yang tanda yang pertama. Kecil dari 2 pangkat K plus 1. 2 dipangkatkan K plus 1. Jadi, jika K kecil dari 2 pangkat K, maka K plus 1 kecil dari 2 dipangkatkan K plus 1. Kesimpulannya, atau langkah kedua dari induksi ini, jadi N kecil dari 2 pangkat N benar untuk setiap N bilangan bulat positif.
Ini contoh pertama. Ini contoh kedua. Ini saya ambil juga di buku apa namanya? Buku bahasa Inggris tadi. Buku apa namanya? Karangan siapa namanya? Lupa ya. Nanti saya share bukunya ya. Contoh 2, banyaknya subhimpunan dari himpunan hingga. Tunjukkan bahwa jika S adalah himpunan hingga dengan N anggota, maka S mempunyai 2 pangkat N subhimpunan. Nah, ini contohnya sudah apa namanya? Sudah ke himpunan ya. Ada himpunan subhimpunan. Solusi PN atau proposisi himpunan hingga dengan N anggota punya 2 pangkat N subhimpunan. Jadi himpunan hingga dengan N anggota mempunyai 2 pangkat N subhimpunan. Saudara mengenalnya apa dulu ya? Himpunan kuasa mungkin ya. Jadi kalau himpunan itu memiliki 2 anggota, berarti dia memiliki 2 pangkat 2 subhimpunan. Apa namanya? Himpunan kuasa ya. Di himpunan hingga, dia hingga dengan N anggota. Mempunyai 2 pangkat N subhimpunan. Jadi kalau himpunan terdiri dari 1, 2, 2 anggota, isinya 1 dan 2 misalnya, berarti subhimpunannya ada 2 pangkat 2. Ada 4. Apa saja? Itu himpunan 0, himpunan yang isinya 1 dan 2, himpunan yang isinya 1 saja, himpunan yang isinya 2 saja. Betul kan? Himpunan kuasa ya. Kalau di SMA istilahnya himpunan kuasa, atau di mata kuliah lain mungkin juga dikenal dengan himpunan kuasa. Nah, ini kita buktikan ini. Angka pertama, P0 benar. Ini ternyata ini ya bukan bilangan asli ya, memang bilangan positif. Karena rujukan saya buku yang bahasa Inggris tadi ya. Jadi memang dimulai dari N-nya 0 ya. P0 benar karena himpunan dengan 0 anggota yaitu himpunan kosong. Mempunyai tepat 2 pangkat 0 1 himpunan. 2 pangkat 0 sama dengan 1 subhimpunan. Jadi himpunan dengan 0 anggota ada memiliki 1 subhimpunan, yaitu ya himpunan kosong itu sendiri. Isinya memang kosong ya, tapi dia adalah 1 subhimpunan. Kemudian langkah induktif. Asumsikan bahwa PK benar untuk semua K, yaitu himpunan dengan K anggota mempunyai 2 pangkat K subhimpunan. Kita perlu menunjukkan bahwa PK plus 1 benar, yaitu himpunan dengan K plus 1 anggota mempunyai 2 pangkat K plus 1 himpunan. Nah, di sini kita perlu manipulasi aljabar ini. Ini misalkan T himpunan dengan K plus 2 anggota, kemudian kita tulis T sama dengan S digabung S dengan himpunan yang isinya H, yang isinya cuma A, dengan A anggota A ini juga anggota T ya. S tersendiri, kemudian S itu T dikurang himpunan isinya A. Jadi di sini ada himpunan semesta, ada himpunan T, ada A. Nah, ini X. Ini mungkin contohnya agak ribet. Saya sebetulnya tidak akan menguji contoh seperti ini nanti di apa ya, karena nanti bisa saudara baca sendiri ini ya. Sebagai apa namanya? Sebagai referensi contoh dari induksi matematika. Kemudian kita lanjut, ini silakan saudara baca sendiri nanti ini. Ini konklusinya. Kemudian contoh ketiga, nah ini contoh ketiga. Contoh ketiga ini biasa kita kenal nih ya. Kita punya pernyataan 1 tambah 2 tambah N atau jumlah dari N bilangan asli pertama sama dengan N kali N plus 1 per 2. Kita buktikan nanti di kuliah analisis sore juga ketemu yang seperti ini ya. Kita juga belajar induksi matematika. Kan PN proposisinya ini, kemudian langkah basis untuk N sama dengan 0 diperoleh 0 sama dengan 0, P0-nya benar. Langkah induksi, kalau kita lihat di buku lain, N-nya dimulai dari 1 juga benar ya. Coba saja kalau dari 1 kali 1 tambah 1. 1 tambah 1 kan 2. Kemudian kali 1, 2 kan? Per 2.
1. Jadi betul untuk N sama dengan 1, 1 sama dengan 1. Kalau kita mulai dari 0 juga boleh. 0, 0 tambah 1, 1. Karena N-nya 0, 0 dibagi berapapun kan 0 ya. Kalau dia 0 bilangan berarti di sini tidak ada ya. Tidak ada bilangan, 0. Jadi ini sebetulnya tidak ada yang salah. Jadi kalau ada yang tanya mulai dari 0 atau mulai dari 1 basisnya. Tergantung apa ya, ada buku yang mulai dari basisnya 0, ada basisnya yang 1. Yang penting dia logis ini. Nanti ketika kita uji dia logis. Karena nanti ada lagi induksi itu tidak mulai dari N-nya 1. Ada juga nanti ketika N dia berlaku benar malah mulai dari N-nya sama dengan 10 misalnya, sama 4 baru benar. Jadi basisnya 2, apa tadi saya bilang 4 ya, itu 10. Jadi basis ini tidak selalu mulai dari 1 ya. Benarnya kebetulan di masalah ini mulai dari 0 dia benar. Mulai dari 1 dia benar. Kemudian ada langkah induktif, asumsikan bahwa PK benar untuk semua K. Yaitu ini pernyataannya. Kemudian akan ditunjukkan PK plus 1 benar. Yaitu 1 tambah K. Kemudian dia akan K plus 1 ya, kita tambah lagi. Sini K plus 1. Kemudian ini N-nya kan sudah kita ganti dengan K plus 1 ya. K plus 1, kemudian K plus 1 tambah 1 per 2. Jadi cukup kita ganti N-nya dengan K plus 1. Jadi jangan bingung ini angka-angka seperti ini ya. Kita cuma mengganti N-nya tergantung dengan apa? K atau K plus 1. Nah, ini dari sini kita peroleh. Ini kita sudah mulai melakukan manipulasi aljabar. Ini dari asumsi yang kita punya. Ini asumsi yang kita punya, kita akan menunjukkan ini benar. Atau menunjukkan ini benar. Kita jalan. Ini kita sederhanakan. K plus 1 tambah 1. Kan K plus 2 ya. Di K plus 1 dikali K plus 2. Ternyata bisa kita di sini ini coba saudara nanti seuji ya. Ini kalau kita kita lakukan manipulasi aljabar, dia akan menghasilkan yang seperti ini. Nah, ini perlu saya coret ini. Kemudian ternyata yang ini akan sama dengan yang ini ya. Kemudian sama dengan ini. Kemudian sama dengan ini. Kemudian sama dengan ini. Ternyata benar. Benar ya. Pokoknya tujuan kita ini ya. Bagaimana tujuan kita tercapai? Mungkin setiap kita punya cara sendiri ya, sehingga tercapai tujuan yang ke sini. Sehingga dia benar. Kemudian kita buat konklusi atau kesimpulan atau langkah ketiga. Jadi 1 tambah 2 dan seterusnya benar untuk setiap N anggota bilangan asli atau bilangan bulat positif. Ini akhir dari bukti. Ini soalnya juga ini sebagai referensi juga sebetulnya ini soalnya advance juga ya. Misalkan ini satu soal ini saya bagikan ke saudara, boleh dikerjakan sebagai latihan tapi tidak perlu dikumpul. Sebetulnya saya maunya saudara itu tidak hanya mengenal contoh-contoh soal yang sederhana saja. Saudara juga harus kenal contoh soal yang yang dipelajari oleh orang luar sana ya. Ini soal-soal yang sering muncul mungkin di soal olimpiade ya. Mana tahu nanti saudara juga akan melatih olimpiade ya. Ini misalkan N suatu bilangan bulat positif, tunjukkan bahwa setiap papan catur ini yang berukuran 2 pangkat N kali 2 pangkat N, yang satu kotaknya dihilangkan. Ini papan catur satu kotaknya dihilangkan. Dapat selalu ditutupi oleh potongan-potongan bentuk R. Jadi untuk membuktikan soal yang seperti ini atau pernyataan seperti ini kita menggunakan metode induksi matematika. Jadi kan nanti kalau diberikan soal misalnya soal olimpiade misalnya ya. Kan kita tidak tahu ya soal ini dibuktikan dengan apa ya. Kita baru bisa memutuskan kalau kita lihat sifat atau ciri-ciri soalnya. Oh, kalau seperti ini dibuktikan dengan induksi matematika.
Ini silakan sudah pecahkan ini soal ini. Tapi tidak perlu dikumpul ya. Kemudian ada lagi namanya induksi kuat. Nah, lagi yang kuat ya. Kenapa dinamakan kuat? Tapi bukan berarti yang tadi dikatakan induksi lemah ya. Kalau sebetulnya kan ya lemah, tapi enggak biasa juga orang mengatakan induksi matematika lemah. Jadi cuma ada induksi matematika dan induksi kuat atau induksi matematika kuat. Itu suatu prinsip kedua dari induksi matematika. Jadi dia memiliki ciri khas. Jadi kalau diberikan suatu permasalahan, kita tidak tahu apakah tidak diberikan clue apakah menggunakan induksi matematika biasa atau induksi matematika kuat. Kita baru tahu kalau kita pahami soalnya. Jadi seperti apa soal yang perlu dibuktikan dengan induksi matematika kuat. Terdapat bentuk lain dari induksi matematika yang sering dipergunakan dalam bukti. Teknik ini dinamakan dengan induksi kuat atau prinsip kedua dari induksi matematika. Dia juga punya langkah basis. Tunjukkan P0 benar, ini basis pertamanya 0. Ya, boleh juga P1 ya. Kemudian di kasus lain juga bisa juga untuk P2 mulainya P3. Kita anggap di sini yang bilangan yang paling awal dari bilangan bilangan bulat tak negatif 0. Kemudian ada langkah induktif, tunjukkan bahwa jika P0, coba saudara bandingkan nanti ya. Saudara lihat-lihat, saudara bandingkan ini induksi matematika biasa, ini induksi kuat. Di mana bedanya? Kalau induksi kuat, dia harus jika P0 benar, P1 benar, dan seterusnya PK benar. Jadi harus kita buktikan semuanya benar. Kalau tadi kan cukup P0 benar. Asumsi PK benar akan tunjukkan PK plus 1 benar. Kalau ini tidak ya. Dia harus kita buktikan P0 benar, P1 benar, P2 benar, P3 benar, sampai PK benar. Makanya sudah kuat ya. Maka PK plus 1 benar untuk setiap K anggota bilangan asli. Itu bedanya ya. Harus kita cacah sesuatu P0 benar, satu benar, P2 benar, sampai PK benar. Dan kita buktikan bahwa PK setelah K kan K plus 1 ya. Setelah PK plus 1 benar. Situ dia kuat ya. Jadi memang harus kita cacah satu persatu sampai K dia benar. Kalau yang induksi biasa saja kan kita cuma P0 benar, kita asumsikan PK benar. Berarti kan kita cuma membuktikan cuma satu PK saja ya. Akan kita buktikan PK plus itu benar. Itu bedanya. Ya, kenapa dinamakan dengan kuat? Jadi kita simpulkan bahwa untuk setiap n Pn bernilai benar. Ini contoh dari induksi kuat. Tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Sebetulnya mungkin kalau dipaksakan dengan induksi biasa juga jalan ya, tapi ada pertanyaan yang bagian-bagian yang tidak bisa dijawab kalau hanya sekedar menggunakan induksi matematika biasa. Ini solusinya, ini proposisinya, kemudian langkah basis. Ini kan yang saya bilang tadi ya, basisnya mulai dari 2. Di sini tidak berlaku 0 atau 1. Jadi basis itu tidak selalu mulai dari 0 dan 1 ya. Untuk soal yang seperti ini mulai dari 2. P2 benar. Karena 2 adalah hasil kali dari bilangan prima dirinya sendiri. Jadi 2 itu adalah hasil kali dari satu bilangan prima. Dia kan pernyataannya apa? Setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1. Bilangan bulat lebih besar dari 1 kan 2 ya. Makanya dia mulai dari 2. Dapat ditulis sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. P2 benar karena 2 adalah hasil kali dari satu bilangan prima. Sendiri-sendiri. Ya 2 itu sendiri ya. Kemudian langkah induktif. Atau langkah yang kedua. Asumsikan PJ benar untuk semua bilangan bulat J. Nah, di sini ada tandanya di sini. J untuk J kecil sama K ya. Ini tidak sekedar ini harus dibuktikan J-nya berapa 3,
2 sampai K plus 1. K minus 1 ya. Benar. Jadi PJ benar untuk semua bilangan bulat J dengan J lebih kecil atau sama K. Untuk 3, 4, 5 sampai K minus 1 itu benar. Kemudian harus ditunjukkan PK plus 1 juga benar. Dan ada 2 kasus yang mungkin jika K plus 1 bilangan prima. Bilangan prima ini kan bilangan yang lawan dari bilangan prima kan bilangan komposit ya. Artinya bilangan prima itu tidak memiliki faktor ya selain dirinya sendiri dan 1 bilangan prima. Jika K plus 1 bilangan prima, maka jelas PK plus benar karena ya bilang itu sendiri kan. K plus 1 itu sendiri kalau dia bilang prima. Kemudian jika K plus 1 bilang komposit, artinya bilangan itu terdiri dari bisa difaktorkan. Contoh 4 adalah bilang komposit, 2 bilang prima, 3 bilang prima, 5 bilang prima. Tapi 6 komposit karena 6 bisa ditulis dalam 2 kali 3. Jika K plus 1 bilang komposit, K plus 1 dapat ditulis sebagai perkalian 2 bilangan bulat A dan B, sehingga 2 lebih kecil dari A, lebih kecil sama A, lebih kecil sama dari B, lebih kecil dari K plus 1. Nah, oleh hipotesa induksi, hipotesanya yang mana tadi? Yang ini ya. Ini adalah hipotesa induksi ya, yang kita asumsikan tadi. A dan B keduanya dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima. Kan tadi kita asumsikan dia benar kan? Setiap bilangan bulat C ini dapat dituliskan sebagai hasil kali 2 bilangan prima. Kita kembali ke sini. Jadi K plus 1, tadi kan kita membuktikan K plus 1 ya. K plus 1 sama dengan A dikali B. Dapat ditulis sebagai hasil kali bilangan prima. A dan B ini adalah bilangan prima. Nah, ini kesimpulannya. Kita lanjut ya. Ini soal, tapi tidak soal yang seperti ini yang akan diujikan untuk saudara nanti. Tapi saya mau saudara kenal juga soal yang bisa dipecahkan dengan induksi matematika kuat. Soal ini juga sering muncul di Olimpiade ya. Jadi kalau saudara kenal soal seperti ini, ini soalnya seperti ini, dengan induksi matematika ini dengan induksi matematika kuat ini. Ini saya berikan soal tantangan buat saudara, silakan saudara pecahkan, tidak juga untuk dikumpul ya. Kalau soal yang harus saudara kerjakan nanti saya upload nanti di e-learning ya. Tapi sejauh ini saya belum upload ya. Sejauh ini saya baru menugaskan saudara cukup memahami materi yang saya berikan. Saudara silakan download nanti di e-learning. Dan kalau bisa saudara cari buku yang karangan Ibu Dewi Yuliana Fitri itu ya. Ya fotokopi atau dibeli, saya nggak tahu apakah buku itu. Kalau etikanya buku itu dibeli ya. Karena orang yang mengarangnya ada di STKPGRI ya. Kecuali buku itu susah didapatkan. Jadi saya tidak menyarankan saudara untuk memfotokopi, tapi meminjam buku yang asli boleh ke seniornya atau yang sudah mengambil atau dibeli ya. Silakan saudara ya. Silakan cari. Di sana juga banyak contoh soal yang tidak saya sebutkan sini. Jadi semakin banyak kita memahami contoh soal, semoga kita bisa memecahkan soal-soal yang lain. Ini soal-soal yang sering muncul di Olimpiade ya. Silakan sudah baca sendiri. Silakan pecahkan sendiri. Dan disimpan sendiri ya. Nah, sekarang ini terakhir tutorial kita. Mengapa induksi matematika suatu teknik pembuktian yang valid, yang tepat, yang benar? Kenapa gitu? Validitas atau kebenaran, validitas dari induksi matematika dapat diturunkan dari suatu aksioma. Aksioma ini adalah cikal bakal dari satunya. Aksioma ini adalah pernyataan dasar dari matematika ya. Jadi di matematika itu ada aksioma, ada definisi, ada teorema, ada proposisi, ada lemma. Setiap itu beda-beda ya. Kalau aksioma itu yang dasar.
Di biasanya aksioma itu dibuat berdasarkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Di aksioma fundamental dasar tentang himpunan bilangan bulat. Kemudian sifat terurut dengan baik. Nah, well ordering property ini sangat terkenal sekali ini ya. Saudara juga akan mengenal istilah ini di teori bilangan, juga akan mengenal di Anusril. Setiap mata kuliah itu ada kaitannya. Setiap himpunan bilang bulat positif yang tak kosong ya. Bedakan 0 dengan kosong ya. Kalau 0 itu jangan disebut kosong ya. Orang matematik harus menyebutnya dengan 0. Kalau tak kosong itu nggak ada isinya. Jadi himpunan bilang bulat positif yang tak kosong berarti ada isinya. Himpunannya itu ada isinya. Selalu memiliki anggota terkecil. Kemudian misalkan kita tahu bahwa P1 benar dan jika PK benar maka PK plus 1 benar untuk semua K bilang bulat positif. Bagaimana menunjukkan bahwa haruslah PN untuk semua N bilang bulat positif?